pengertian perilaku sosial. Perilaku sosial adalah suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan seseorang dalam masyarakat, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Selanjutnya, relasi kekuasaan. Dalam relasi kekuasaan kita akan membahas hubungan yang terjalin dalam perilaku sosial masyarakat yang kita sebut dengan relasi. Relasi ini memberikan suatu otoritas atau kekuasaan. Relasi kekuasaan adalah hubungan yang terbentuk antara manusia-manusia tertentu yang memiliki suatu kepentingan dengan tingkat kekuasaan. Selanjutnya, kajian kebudayaan tentang kekuasaan. Studi kebudayaan berusaha menjelaskan bagaimana proses berlangsungnya penguasaan tersebut dengan menempatkan manusia sebagai objek. Kajian tersebut dikenal dengan nama counterkultur atau budaya tandingan. Budaya tandingan atau counterkultur merupakan bentuk keyakinan terhadap nilai dan norma dan menolak budaya dominan yang telah berada dalam lingkungan masyarakat dengan menciptakan alternatif budaya lainnya. Selain budaya tandingan, terdapat cultural studies yang mana berusaha memberikan normalitas pada hal-hal tersebut adalah suatu persoalan. Maksudnya, tidak mudah untuk mempermasalahkan suatu fenomena ketika ia dianggap hadis seolah-olah sebagai sesuatu yang normal. Pada perkembangan relasi kekuasaan terjadi pada bidang ekonomi, teknologis, identitas, lingkungan, dan interaksi dinamik di antaranya. Salah satu contoh seperti seseorang yang mengikuti tes pegawai diwajibkan memakai baju putih hitam. Hal ini merupakan seragam yang dipakai dalam suatu ketentuan berpakaian di lembaga. Sebagai kesimpulan, hal tersebut merupakan perilaku sosial berdasarkan kekuasaan yang berkepentingan di dalamnya. Terdapat beberapa unsur dalam relasi kekuasaan, antara lain legitimasi jumlah sumber utama. Legitimasi menurut Weber 1964 yaitu kepercayaan dan dalam waktu yang lama disebut tradisi. Kepercayaan kepada penguasa disebut karisma dan legalitas atau aturan hukum dalam masyarakat. Berdasarkan teori tersebut menyatakan bahwa pemerintah yang sah sangat tergantung pada pandangan masyarakat berdasarkan kebiasaan tradisi, karena karakter karismatik dan disebabkan oleh rasionalitas terhadap aturan hukum. Legitimasi melalui otoritas terbagi atas. Otoritas tradisional. Legitimasi pemerintahan terhadap otoritas tradisional merupakan otoritas yang didasarkan pada suatu klaim yang diajukan pada para pemimpin dan suatu kepercayaan di pihak para pengikut bahwa ada kebaikan di dalam kesucian aturan-aturan dan kekuasaan kuno. Riset 2012. Hal ini ditunjukkan oleh adanya kesetiaan pribadi masyarakat atau kelompok atau individu terhadap pemimpinnya. Masyarakat bersikap dan bertindak melegitimasinya didasari nilai-nilai tradisi yang ada dan berlaku dalam masyarakat tersebut. C. Otoritas legal nasional. Otoritas legal rasional adalah kepercayaan terhadap legalitas aturan-aturan yang ditetapkan dan hak orang-orang yang diberi otoritas berdasarkan aturan-aturan tersebut untuk mengeluarkan perintah-perintah yang diterima. Menurut Weber 1964, berdasarkan argumentasi tersebut bahwa seseorang yang mendapat dan melaksanakan otoritas secara paksa didasarkan pada landasan-landasan yaitu peraturan perundang-undangan atau aturan lain yang berlangsung dalam suatu masyarakat. D.
D. Otoritas karismatik. Otoritas yang ketiga adalah otoritas karismatik. Otoritas ini dijelaskan oleh Rizer 2012 bersandar pada kesetaraan para pengikut kepada kesucian luar biasa, watak teladan, heroisme atau kekuatan istimewa, misalnya kemampuan menghasilkan keajaiban para pemimpin, dan juga kepada tatanan normatif yang didukung oleh mereka. Otoritas karismatik terkadang dan tampak pada diri seseorang pemimpin yang mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain melalui aktivitasnya sehingga orang lain dapat setia mengikutinya. Hubungan perilaku sosial dan relasi kekuasaan. Perilaku sosial dan relasi kekuasaan saling terkait dan memiliki pengaruh yang kuat satu sama lain. Dalam masyarakat, kekuasaan seringkali memainkan peran penting dalam mengatur perilaku sosial. Individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan yang signifikan cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan norma sosial, aturan, dan harapan perilaku yang diterima dalam suatu komunitas. Mereka dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi dan mengendalikan perilaku orang lain. Sebagai contoh, dalam struktur kekuasaan, terdapat individu atau kelompok yang berada di puncak struktur kekuasaan dan memiliki kekuasaan yang besar untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Mereka dapat mengatur norma sosial, menentukan aturan, dan menerapkan sanksi terhadap individu yang melanggar aturan tersebut. Di sisi lain, perilaku sosial juga dapat mempengaruhi relasi kekuasaan. Ketika individu atau kelompok mengubah perilaku mereka, mereka dapat mengubah posisi kekuasaan dalam suatu sistem sosial. Gerakan sosial, protes massal, atau perubahan budaya yang dilibatkan perubahan perilaku sosial dapat memiliki dampak signifikan dalam menggeser atau merombak relasi kekuasaan yang ada. Selain itu, ketika ada perbedaan kekuasaan yang signifikan antara individu atau kelompok, perilaku sosial dapat dipengaruhi oleh kekuasaan tersebut. Misalnya, individu yang memiliki kekuasaan yang lebih rendah mungkin akan menyesuaikan perilaku agar sesuai dengan harapan dan tuntutan individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan yang lebih besar. Secara keseluruhan, perilaku sosial dan relasi kekuasaan saling berinteraksi dan saling berhubungan. Kekuasaan dapat membentuk perilaku sosial, sementara perilaku sosial juga dapat mempengaruhi dan mengubah relasi kekuasaan dalam suatu sistem.